Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat siang. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan topik pertama dari 3 analisis multivariat, statistika multivariat yang akan kita bahas selama RAWAS. Nah, sekarang ini kan lagi musimnya pandemi wabah COVID-19 ya, sehingga setiap aspek di kehidupan kita, terutama di bidang ekonomi, itu harus menyesuaikan diri. Nah, contoh paling gampang ya, kalau kita punya usaha makanan atau restoran atau kafe, nah otomatis kan kita nggak bisa ya untuk sering atau terlalu banyak menerima pelanggan untuk makan di tempat. Sehingga, di sini ada suatu pertanyaan, ada pilihan juga. Yang pertama adalah jasa pengiriman. Nah, jasa pengiriman ini ada pilihannya, ada dua. Ada yang tanpa ongkir pada jumlah tertentu, ada juga yang tanpa ongkir pada jarak tertentu. Lalu yang kedua itu adalah jenis makanannya. Apakah siap saji ataukah frozen food. Dan yang ketiga itu cara pemesanan. Apakah via WhatsApp ataupun via telepon. Apakah ini? Nah, ini adalah suatu kuesioner yang bisa diisi oleh konsumen dari restoran tersebut. Kira-kira kalau seandainya mereka itu stay di rumah aja atau ya stay di rumah aja, stay at home aja, mereka lebih memilih jasa pengiriman yang mana? Yang tanpa ongkir pada jarak tertentu atau tanpa ongkir pada jumlah tertentu? Lalu jenis makanannya yang mereka sukanya yang siap saji. Maksudnya siap saji itu kayak kita tinggal manasin aja. Atau kalau enggak, pernah nggak sih kalian lihat makanan-makanan yang ada di Alfamart atau Indomart Point itu tinggal manasin di microwave. Nah, kayak gitu itu siap saji. Ataukah makanan yang frozen food. Jadi memang makanan yang ada makanan yang mentah, ada juga makanan yang setengah matang tapi dibekukan. Lalu konsumen itu lebih suka cara pemesanan yang seperti apa? Apakah WhatsApp ataukah telepon? Nah, gimana caranya kita tahu mereka lebih banyak milih yang mana? Lalu bagaimana sih kita sebagai pemilik restoran, kira-kira pilihan yang paling tepat, yang paling menguntungkan untuk kita, yang paling banyak atau yang paling tetap menjaga pelanggan kita untuk tetap membeli di tempat kita, itu yang mana sih? Jadi pilihan-pilihan dari tiga hal ini, mana sih yang terbaik, yang kira-kira tetap memberikan keuntungan di tengah pandemi ini? Jawabannya akan kalian bisa temukan ketika kalian menggunakan analisis yang akan kita pelajari sebentar lagi. Nah, untuk menjawab yang pertanyaan yang tadi, ya kita akan menjawab menggunakan analisis conjoint. Tugas minggu lalu saya sudah meminta kalian untuk mencari tentang pengertian, tujuan, dan juga data serta variabel apa saja yang biasa digunakan di analisis conjoint. Nah, intinya pada minggu ini hanya mengulang sedikit saja tentang pengertian, tujuan, manfaat, variabel, dan juga data yang biasa digunakan di analisis conjoint. Sebenarnya conjoint itu diambil dari kata considered jointly. Nah, jadi disingkat menjadi conjoint. Atau kita juga merupakan turunan dari kata benda to conjoin yang berarti join together atau bekerja sama. Pada tahun 1970, Profesor Paul Green memperkenalkan artikel Laws and Turkey, yaitu artikel analisis pengukuran conjoint yang diterbitkan pada jurnal non-marketing. Jadi pada awalnya, analisis ini itu digunakan tidak untuk menganalisis pemasaran, tapi pada perkembangannya justru untuk memecahkan masalah-masalah pemasaran. Contohnya apa? Contohnya yang tadi sudah kita bahas, kalau pemilik restoran, seandainya dia ingin melakukan suatu perubahan pada usahanya akibat adanya pandemi ini, nah, apa sih pilihan yang paling tepat untuk dia dalam memilih
Oke, dalam memilih jasa pengirimannya, dalam memilih jenis makanan yang akan dijual selanjutnya, dan juga dalam memilih cara pemesanan yang memang paling diinginkan oleh konsumen. Nah, untuk pembahasan analisis conjoin yang minggu ini, kita hanya akan membahas tentang konsep dan istilah conjoin-nya, lalu ada penugasan kedua, yaitu penugasan kelompok. Tenang aja untuk penugasan kedua dan selanjutnya, itu penugasannya pure penugasan kelompok. Karena apa? Karena memang kalian harus sekaligus praktek untuk mengolah datanya ya. Oke, analisis conjoin. Di sini akan dibahas mengenai 3 pengertian analisis conjoin berdasarkan dari 3 ahli. Yang pertama adalah analisis conjoin itu adalah suatu teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut produk-produk terkait. Jadi pada intinya analisis conjoin ini untuk melihat tingkat kepentingan berdasarkan persepsi pelanggan. Jadi kita sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, nanti pelanggan itu akan memilih mana sih yang paling penting buat mereka, mana sih yang mungkin mereka paling menguntungkan buat mereka, yang memiliki nilai guna paling besar itu yang mana. Selanjutnya, Here et al. Tahun 95 juga menyatakan bahwa analisis conjoin itu adalah suatu teknik yang spesifik yang digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Jadi produk atau jasa ya, tidak hanya produk saja, tetapi juga jasa. Jadi ketika kalian menggunakan analisis conjoin, jangan hanya memikirkan bahwa, oh berarti harus produknya saja yang akan kita teliti. Oh enggak, salah satu contohnya seperti ini. Ada jasa pengiriman, cara pemesanan, itu kan jasa. Kita menjual jasanya. Nah, kalau yang jenis makanan, kita menjual produknya. Jadi tidak hanya produk saja, tetapi juga dalam tatanan jasa. Jadi dengan analisis conjoin ini, kita bisa melihat bahwa mana sih yang paling diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, Serda et al. Tahun 2012 juga menyatakan bahwa sebuah metode multivariat, ingat ya, multivariat, bukan satu variabel, tapi beberapa variabel, lebih dari 2 variabel. Metode multivariat yang digunakan untuk mencari preferensi responden terhadap produk atau jasa dan penting untuk bisnis dalam mengevaluasi atribut atau produk atau jasa yang baru. Jadi memang kita akan melihat kira-kira yang mana sih yang menjadi preferensi konsumen? Apakah konsumen akan lebih banyak memilih nomor 1, 1.1, 2.2, dan 3.1, ataupun pilihan-pilihan yang lainnya? Nah, ini ya, biasanya kalau analisis conjoin, dia itu kebanyakan digunakan di mana di preferensi konsumen, di strategi pemasaran, di segmentasi target dan posisi. Jadi nanti ketika kalian semester 5 di manajemen pemasaran, kalian akan mempelajari lebih. Preferensi konsumen ini maksudnya seperti apa? Ada tahapan-tahapannya sampai pada kita menentukan, oh preferensi konsumen itu ternyata seperti ini. Lalu strategi pemasaran dan juga tentang STP, segmenting, targeting, and positioning. Filosofinya bagaimana? Setiap stimulus apa saja bisa berupa produk, merek, atau barang yang dijual di pasar akan dievaluasi oleh konsumen sebagai kumpulan atribut-atribut tertentu. Selanjutnya adalah, apa sih tujuan dari analisis conjoin? Yang pertama, menentukan tingkat kepentingan relatif atribut pada proses pemilihan yang dilakukan oleh konsumen. Jadi menentukan tingkat kepentingan relatif atribut. Atribut itu yang mana? Nanti kita bahas atribut yang mana. Jadi memang menentukan mana sih atribut yang paling penting dalam proses konsumen itu menentukan nilai memilih sesuatu. Lalu yang kedua adalah menentukan komposisi produk yang paling disukai oleh konsumen. Komposisi produk ya seperti tadi, baik itu berupa barang maupun produk jasa. Yang ketiga, membuat estimasi pangsa pasar suatu produk tertentu yang berbeda tingkat atributnya. Dan yang terakhir adalah membuat segmentasi pasar didasarkan pada kemiripan preferensi terhadap tingkat-tingkat atributnya.
Jadi nanti di STP itu merupakan salah satu dari strategi pemasaran. Segmenting ini adalah ibaratkan kalau kalian mempunyai anak panah, sasaran kalian itu adalah segmenting. Kalian punya anak panah, ada sasaran di depan, itu adalah segmenting. Jadi itu, sasaran dari anak panah itu yang penting buat kita sebagai pengusaha. Produsen dapat mencari solusi kompromi yang optimal dalam merancang atau mengembangkan suatu produk. Jadi inti dari manfaat analisis conjoint itu adalah produsen dapat mencari solusi kompromi yang optimal dalam merancang atau mengembangkan suatu produk. Lalu menurut Green and Klinger tahun 1991, ada 4 manfaat dari analisis conjoint. Yang pertama adalah merancang harga. Jadi kalau yang tadi saya contohkan kan tidak ada tentang harga ya. Nah, untuk berdasarkan Green and Klinger 91, kita bisa merancang harga dalam artian gini. Salah satu atributnya yang kita munculkan adalah atribut harga. Lalu ada range-nya. Harga yang pertama, tingkat yang pertama adalah 150.000. Tingkat yang kedua adalah 250.000. Tingkat yang ketiga adalah 350.000. Itu, merancang harga. Jadi dengan adanya range tersebut, kita bisa melihat, oh ternyata seorang konsumen ingin membayar pada tingkat harga berapa ya. Nah, nanti kita akan bisa menyesuaikan dengan produknya, biaya produksi yang kita keluarkan dan juga keuntungan yang ingin kita dapatkan. Memprediksi tingkat penjualan atau penggunaan produk, atau kita bisa bilang market share-nya, merancang merancang karakteristik produk baru dan juga uji coba konsep produk baru. Segmentasi preferensi, dan selanjutnya adalah merancang strategi promosi. Adioga dan Nurmalinda 2012 mengatakan bahwa analisis ini dapat memberikan identifikasi kombinasi atribut yang paling disukai konsumen dan identifikasi kepentingan relatif dari setiap atribut. Jadi sebenarnya dengan analisis conjoint, sebenarnya kalau kalian mempunyai suatu usaha, lalu kalian nggak tahu, kira-kira konsumen saya suka nggak ya sama produk saya? Atau kira-kira konsumen ini mau nggak ya produk membayar produk saya dengan harga X rupiah. Nah, dengan analisis conjoint, kalian bisa mendapatkan jawabannya. Atau mungkin ada ketika kalian nanti penelitian, ada kalian meneliti di suatu perusahaan, lalu perusahaan itu ternyata dia ingin mengembangkan produk baru, product development, lalu kalian diberikan data bahwa ini loh data-datanya seperti ini. Kalian bisa menggunakan analisis conjoint untuk melihat ternyata kombinasi yang paling disukai konsumen terhadap produk baru tersebut itu seperti apa. Ini bentuk dasar atau model dependensi analisis conjoint. Nanti untuk lebih lengkapnya di model dasarnya, kita akan dibahas minggu depan sekaligus interpretasinya. Nah, jadi kita lihat bahwa ia adalah variabel dependennya, didefinisikan sebagai pendapat keseluruhan dari responden terhadap sekian faktor atau atribut dan taraf pada sebuah barang, jasa, atau ide, sedangkan X1 sampai Xn adalah variabel independen. Ya, untuk analisis conjoint, kita hanya akan menggunakan dua macam variabel, variabel dependen dan variabel independen. Perlu kalian pahami dan saya ingatkan kembali bahwa untuk analisis conjoint, karena dia adalah seperti yang kita bahas, dia adalah analisis multivariat, berarti variabel yang digunakan itu tidak hanya satu, dan tidak juga dua. Kalau dua itu kurang spesifik kalau kita ingin melihat apakah benar nggak ya preferensi konsumen ini terhadap suatu produk X yang baru ini memang benar-benar seperti itu. Jadi memang kalau multivariat itu bukan hanya satu atau dua variabel independen, tapi lebih dari dua variabel independen. Terutama kalau kita membahasnya tentang analisis-analisis yang berkaitan dengan marketing, dengan konsumen.
Oke, menentukan variabel itu jumlah, tidak ada batasan yang mengatakan bahwa variabel independen harus 2, harus 3, harus 10, nggak ada. Bahkan ketika kalian hanya punya satu variabel dependen dengan 100 variabel independen, selama variabel independen dan dependen itu sesuai dengan teori, nggak masalah. Karena apa? Yang saya selalu tekankan adalah variabel itu dibatasi oleh teori, bukan dibatasi oleh jumlah. Oke. Ini adalah istilah-istilah yang biasa kalian akan temui nanti di analisis conjoin. Yang pertama adalah atribut, berupa variabel yang akan diteliti. Biasanya atribut ini variabel dependennya, bentuk umum dari suatu produk atau jasa seperti warna, harga, bau. Lalu yang tadi saya bilang di sini, ada jasa pengiriman, jenis makanan, cara pemesanan. Ini adalah atribut. Jadi yang ingin diteliti itu adalah itu, tentang jasa pengirimannya, tentang jenis makanannya, lalu tentang cara pemesanannya. Itu atribut. Jadi yang secara umum menggambarkan suatu produk itu atribut. Contoh lagi yang paling gampang ketika kalian melihat gadget. Nah, ketika kalian melihat gadget, kalian akan melihat mungkin atributnya adalah kalian melihat kameranya, melihat RAM-nya, lalu apa lagi? Kapasitas baterainya mungkin, ya kan? Itu. Atau kalian melihat suatu makanan, produk mie instan. Nah, kekenyalannya, rasanya, lalu harganya, itu adalah atribut. Oke? Jadi hal-hal yang berbentuk bersifat umum terhadap suatu variabel itu namanya atribut. Taraf atau level atau kita sebut dengan tingkatan adalah bagian dari atribut yang menunjukkan nilai yang diasumsikan oleh atribut. Nih, kalau jasa pengiriman ini merupakan atribut, maka taraf, level, dan taraf, level, atau tingkatan itu adalah ini pilihannya. Tanpa ongkir pada jumlah tertentu, tanpa ongkir pada jarak tertentu. Lalu ada juga jenis makanan berarti siap saji dan juga frozen. Lalu untuk cara pemesanan WA dan telepon, itu adalah taraf atau level. Bagian dari atribut yang menunjukkan nilai yang diasumsikan oleh atribut. Atau ketika kalian melihat produk mie instan, yaitu adalah rasanya atau kenyalannya. Kenyal, agak kenyal, sangat kenyal. Nah, itu adalah taraf atau tingkatan. Harga. Harganya saya cocok di harga 2.500, harga 3.000, dan juga harga 5.000. Itu levelnya. Bisa kita bilang taraf, bisa kita bilang level, ataupun bisa kita bilang tingkatan. Stimuli, atau kadang ada yang bilang stimulus. Sekelompok atribut yang dievaluasi oleh responden. Dalam desain stimuli, termasuk memilih atribut dan taraf atribut yang akan digunakan untuk membuat stimuli. Jadi stimuli itu apa? Gabungan antara atribut dan tingkatan itu adalah stimuli. Oke. Lalu nilai kepentingan relatif, nanti ketika kalian interpretasi, nanti kita akan memunculkan nilai kepentingan relatif, yaitu nilai yang menunjukkan atribut mana yang penting dalam mempengaruhi pilihan responden. Lalu utility, atau nilai kegunaan. Biasanya teori ekonomi yang mempelajari kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari mengonsumsi barang-barang. Utility ini ada dua, ada nilai guna marginal atau marginal utility, dan ada yang total utility total. Total utility. Kalau marginal itu adalah pertambahannya. Pertambahan atau pengurangan kepuasan akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Kalau total utility adalah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Nah, itu istilah-istilah yang nanti akan kita gunakan di analisis conjoint. Lalu selanjutnya adalah tahapan dari analisis conjoint. Yang pertama adalah mengidentifikasi atribut. Yang kedua, merancang kombinasi atributnya. Yang ketiga adalah menentukan jenis datanya, menentukan metodenya, lalu hasil analisis dan interpretasi. Oke.
Hasil analisis dan interpretasinya kita coba minggu depan ya. Kita akan buat contoh, lalu kita akan coba untuk mengolah dan menginterpretasikannya. Tapi kayaknya kalau saya harap kalian bisa mengolah semua ya untuk analisis conjoin, karena ini ada hubungannya nanti sama ujian akhir kalian. Nah, oke. Kalau bisa sih bisa ngolah semua. Yang pertama kita mengidentifikasi atribut. Oke, kita akan mengidentifikasi atribut. Langkah awal dalam melakukan analisis conjoin yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dimulai dari mendefinisikan produknya sebagai kumpulan dari atribut di mana setiap atribut terdiri atas beberapa taraf atau level. Jadi maksudnya seperti ini. Apa sih yang mau kita teliti? Jasanya atau produknya? Kalau jasanya, itu jasa apa? Lalu yang menjadi sifat dari jasa tersebut itu apa saja? Atau produk? Oh, saya mempunyai produk baru. Produk roti yang baru. Nah, produk roti yang baru itu yang mau dilihat apanya? Baunya kah? Rasanya kah? Atau harganya? Nah, dari sisi teori, disarankan atribut dan taraf terpilih memiliki peran dalam mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk. Jadi ketika kita menentukan suatu atribut dan levelnya atau tarafnya, itu tidak serta-merta, oh saya mau harga saja. Kenapa sih kok harga? Karena memang harga itu adalah sesuatu yang sensitif bagi konsumen. Iya kan? Kalau harganya nggak cocok, konsumen juga nggak mau bayar. Konsumen itu ada yang memang ada yang memang melihat, oh yang penting harganya murah, ya kan? Ada juga yang melihat, oh nggak apa-apa deh harganya mahal, toh kita mendapatkan nilai guna yang tinggi, utilitas kita, kepuasan kita itu tinggi untuk barang tersebut. Ada yang seperti itu. Jadi memang ketika kita menentukan atribut atau taraf, itu memang yang benar-benar mempengaruhi preferensi konsumen. Pada umumnya cara yang sering ditempuh untuk mendapatkan atribut atau taraf yang berperan adalah dengan melakukan diskusi pakar, eksplorasi data sekunder, atau penelitian terdahulu. Nah, kalau kalian kesulitan dalam menentukan suatu atribut, seumpamanya kalian memilih untuk melakukan analisis pada produk mie instan, lalu kalian bingung, kira-kira atributnya yang paling cocok apa sih? Silahkan kalian bisa menggunakan penelitian terdahulu, baik dari skripsi, tesis, maupun dari jurnal-jurnal. Jadi bisa kalian lihat atributnya apa saja kalau untuk mie instan, lalu tarafnya apa saja yang digunakan. Nah, selanjutnya atribut itu ditentukan skalanya, non-metrik ataukah metrik. Selanjutnya merancang kombinasi atribut atau stimuli. Pada perencanaan percobaan, stimuli identik dengan perlakuan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam merancang stimuli. Full profile dan juga pairwise combination. Nanti yang akan kita pelajari itu yang full profile. Yang ini. Kalau yang pairwise, kalian pelajari sendiri kalau memang ingin pelajari ya. Nah, pendekatan ini adalah evaluasi banyak faktor karena penyusunan profil produk melibatkan seluruh atribut. Jika sebelumnya telah terpilih sebanyak P buah atribut dengan masing-masing atribut punya dua taraf, maka akan ada sebanyak 2P kombinasi taraf atribut yang harus dievaluasi oleh responden. Jadi maksudnya gini, stimuli itu seperti apa? Di sini, saya punya 3 atribut, dan mana masing-masing atribut ini dia mempunyai 2 level atau 2 tingkatan. Lalu stimulinya bagaimana? Yang pertama, ada pilihan, sebentar, saya mencari spidol yang berbeda dulu ya. Oke. Kombinasi atribut yang pertama itu adalah nomor 1, dan nomor 1. Jadi tanpa ongkir pada jumlah tertentu, siap saji, dan juga WA. Yang kedua,
tanpa ongkir pada jumlah tertentu, frozen food, dan telepon. Itu yang kedua, rancangan kombinasi atribut yang kedua. Yang ketiga, tanpa ongkir pada jarak tertentu, siap saji dengan WA. Yang ketiga, yang ketiga. Yang keempat, tanpa ongkir pada jarak tertentu, frozen food via telepon. Kira-kira masih ada nggak ya? Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana, apakah masih ada atau tidak, untuk melihat berapa banyak sih stimuli yang seharusnya terbentuk, itu adalah dengan mengalihkan atribut yang pertama ada berapa? Ada 2 tingkatan. Atribut yang kedua ada 2 tingkatan. Atribut yang ketiga ada 2 tingkatan. Gitu. Jadi total stimulus yang harus ada adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4 kali 2 ada 8. Jadi harus ada 8, total 8 stimulus. Nah, Bu, gimana saya tahu Bu kalau ada 8? Kan di SPSS bisa ya nanti ya diolah. Nah, itu. Itu untuk yang full profile. Kalau yang pairwise combination bagaimana? Pendekatan ini disebut juga evaluasi 2 faktor. Jadi kita membandingkan antara 2 atribut secara bersamaan. Nah, sampai semua kemungkinan kombinasi 2 atribut terevaluasi. Bila ada sejumlah P atribut, berarti jumlah pasangan yang dievaluasi adalah P plus P kali P min 1 per 2 pasangan. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya berapa atribut? Kita punya 3. 1, 2, 3. Ada 3 atribut. Ada 3 atribut. Nah, berarti kalau menggunakan pairwise combination, berarti jumlah pasangan yang harus dievaluasi adalah 3 dikali 3 min 1 dibagi 2. 3 kurangi 1 adalah 2. 3 dikali 2, 6 bagi 2 adalah 3. Berarti yang harus dikombinasi, dipasangkan itu adalah 3 pasang nanti untuk pairwise combination. Nah, ini penjelasan tentang full profile. Full profile ini nanti yang memang akan kalian pelajari lebih lanjut, yang akan kalian gunakan di SPSS itu adalah full profile. Jadi, analisis conjoint full profile ini diperkenalkan terlebih dahulu, merupakan rancangan kombinasi yang menggambarkan profil produk secara lengkap. Jadi, jumlah stimuli dapat dikurangi dengan menggunakan fractional factorial design. Di SPS itu yang melakukan juga SPSS, suatu kelas spesial fractional design yang disebut dengan orthogonal array. Memungkinkan mengestimasi semua main effects. Desain ini mengasumsikan bahwa setiap interaksi yang tidak penting bisa diabaikan. Jadi kalian, ketika kalian menggunakan full profile, kalian nggak usah bingung, wah atribut saya banyak. Ini atributnya cuma 3 ya. Seumpamanya kalian punya 5 atribut. Nah, setiap 5 atribut itu kalian punya setiap atribut itu kalian ada 6 level. Berarti berapa? 6 kali 6 kali 6 kali 6 ya, sampai 5 kali. Nah, itu. Dengan menggunakan full profile, mereka akan istilahnya akan membuat sendiri mana yang kira-kira penting untuk dievaluasi. Jadi memangkas secara otomatis ya untuk full profile ini di SPSS. Setiap stimuli berisi kombinasi antara atribut dengan taraf, di mana tiap stimuli menggambarkan profil tiap objek. Responden mengevaluasi masing-masing stimuli dengan cara rating, mulai dari stimuli yang diminati hingga stimuli yang paling tidak diminati. Jadi sebenarnya untuk menilai stimuli ini, responden itu ada 2 cara. Apakah di rating atau di ranking. Kalau di rating, sebenarnya kita punya rating 1 sampai 10, otomatis boleh ada yang nilainya sama. Jadi seumpamanya kita punya stimuli, sebentar tidak ada penghapus ini ya. Penghapusnya kemana? Penghapusnya jauh, ada di sana. Oke. Contohnya seperti ini.
Anggap saja saya mempunyai 3 atribut. Yang mana setiap atribut ini ada 3 level. 3 atribut punya 3 level. Berarti ada berapa stimulinya? 3 dikali 3 dikali 3. Karena apa? Ada 3 atribut dan masing-masing atribut ada 3 level. Sehingga total stimulinya adalah ada 27. Lalu kita masukkan pada SPSS, ternyata SPSS itu melakukan fractional design-nya, sehingga apa? Sehingga stimuli yang muncul itu tinggal 9. Bagaimana sistem? Dia menggunakan fractional design tadi yang disebut orthogonal array itu tadi. Nah, mengestimasi main efeknya hanya 9. Nah, lalu kita buat kombinasi yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai kombinasi ke-9. Nah, kombinasi inilah yang harus dinilai oleh responden. Jadi kombinasi ini harus dinilai responden. Jadi dari kombinasi pertama sampai 9 itu responden memberikan rating atau memberikan ranking. Kalau pakai rating itu berarti seumpamanya, oh saya paling suka di nomor 1, nomor 9, dia nilainya berarti 10. Oh sorry, 9. Kan rankingnya ada 9 ya. Atau ratingnya 1 sampai 10 deh. Oke. Saya kasih nilai dia 10. Lalu nomor 2, saya kasih 8. Ternyata nomor 3 ya so-so lah saya kasih 8 juga. Itu boleh kalau pakai rating. Tapi kalau ranking, nggak boleh ada yang sama. Ya. Jadi kalau sampainya sudah ada yang nomor 8, ya nggak boleh 8 lagi. Maksudnya seperti itu. Nah, keuntungan menggunakan metode ini apa? Diperoleh deskripsi yang lebih realistis dengan menjelaskan setiap stimuli berisikan sebuah taraf dari masing-masing atribut. Menggambarkan trade-off yang lebih jelas, lalu memungkinkan pemakaian tipe-tipe penilaian preferensi lainnya. Kendalanya apa? Seiring bertambahnya jumlah atribut yang diteliti akan menambah kemungkinan diperoleh kelebihan informasi. Lalu urutan atribut yang tertulis dalam stimul bisa berdampak pada evaluasi. Kenapa? Biasanya kalau responden sudah capek, paling nggak yang di atas, oh ya udahlah yang paling atas nih diurutkan dari yang paling di atas itu berarti yang paling saya suka, nanti keburu ke bawah yang paling tidak disuka. Biasanya seperti itu, takutnya. Sehingga apa jumlah atribut yang diteliti kurang dari atau sama dengan 6. Jadi kalau kalian mau pakai full profile memang dibatasi atributnya tidak lebih dari sama dengan 6. Atributnya ya, bukan levelnya. Selanjutnya pairwise combination. Nah, sebelum tahun 1970, praktisi Gunawan Richard Johnson dihadapkan pada suatu kasus di mana atribut yang akan dianalisis jumlahnya banyak dengan taraf yang banyak pula. Kemudian menemukan suatu metode lain yang disebut pendekatan pairwise. Melakukan pendekatan ini dibandingkan pasangan profil dari 2 atribut. Responden diminta untuk mengevaluasi pasangan atribut secara bersamaan. Jadi disandingkan atribut A dengan B, itu disandingkan mana yang lebih disukai. Lalu C dengan D, mana yang disukai, seperti itu. Selanjutnya adalah menentukan jenis data. Dalam analisis conjoin, data yang diperlukan itu ada non-metrik dan juga metrik, bukan parametrik ya. Itu statistika. Statistika parametrik dan non-parametrik. Ini metrik dan non-metrik ya, datanya adalah data metrik dan non-metrik. Kalau non-metrik itu nominal dan ordinal. Kalau metrik adalah yang interval dan rasio. Tolong diingat kembali bedanya nominal dan ordinal apa, lalu bedanya interval dan rasio itu apa. Oke. Kalau data non-metrik, responden diminta untuk membuat ranking atau mengurutkan stimuli yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Nilai ranking paling disukai hingga paling tidak disukai ini dipercaya mencerminkan perilaku konsumen dalam situasi nyata. Jadi untuk ranking paling disukai berarti 10, yang tidak disukai berarti 1. Ingat ya, kalau non-metrik, kalau datanya non-metrik, kalau di ranking, kalau ranking itu data apa sih? Nominal atau ordinal? Atau interval? Jadi kalau di ranking, itu nggak boleh ada yang sama.
Dalam artian rankingnya nggak boleh sama-sama 1, nggak boleh sama-sama 2. Jadi 1 sampai 10 itu semua ada rankingnya. Lalu kalau data metrik gimana? Kalau data metrik ini dia di-rating. Biasanya pakai skala Likert ya, biasanya 1 sampai 10. Cuman, biasanya kalau ini itu boleh ada nilai yang sama, namanya kombinasi ke-9. Kombinasi ke-9 sama kombinasi ke-5 itu nilainya sama-sama 8, boleh boleh, kalau datanya data metrik. Biasanya lebih disukai konsumen biasanya disukai responden. Kenapa kalau disukai responden? Nggak ribet, Mbak, Mas. Kalau seandainya ranking, kita kan harus mikir dari 1 sampai 10 ini kombinasi nggak boleh sama angkanya. Sedangkan kalau rating, ini kan cuma kita, oh 7 nih, oh ini 8 nih, oh sama ini 8, kayak gitu. Lebih ke praktisan ya sebenarnya. Nah, metode analisisnya beda ya. Kalau full profile itu kan jenis data responnya itu kan rating. Kalau Pairwise itu ranking. Nah, biasanya prosedur analisisnya kalau yang full profile kita menggunakan regresi linear berganda, kalau Pairwise-nya kita menggunakan two-stone case V. Nanti kita lihat apakah di praktikum kalian akan sampai ke regresi linear berganda atau hanya melihat nilai kepentingan saja. Menyesuaikan ya, kita lihat minggu depan. Tapi yang pasti kalian harus bisa melihat nilai kepentingan, tingkat kepentingan dari analisis conjoin. Dari atribut yang digunakan, dari atribut yang dianalisis dengan conjoin. Hasil dan interpretasinya. Nah, preferensi konsumen didapatkan dari nilai utility. Dengan menggunakan nilai utility ini akan diketahui kombinasi yang paling disukai dan dapat diketahui pula faktor yang paling mempengaruhi responden dalam memilih kombinasi. Ada beberapa ketentuan, taraf yang memiliki nilai utility lebih tinggi adalah taraf yang lebih disukai. Total utility masing-masing kombinasi sama dengan jumlah utility tiap taraf dari faktor. Kombinasi memiliki total utility tertinggi adalah kombinasi yang paling disukai. Faktor yang memiliki perbedaan utility lebih besar antara nilai utility taraf tertinggi dan terendahnya merupakan faktor yang lebih penting. Jika semua kemungkinan taraf suatu faktor memiliki nilai utility yang sama, berarti faktor tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap responden. Pada intinya, kalau sampai hasilnya adalah nilai utility-nya sama, berarti penelitian kalian itu tidak memiliki tidak penting. Dalam artian tingkat kepentingannya kurang. Karena apa? Karena nggak bisa mendapatkan jawaban dari responden. Ketika kita melakukan analisis conjoin, itu diharapkan ketika kita menentukan suatu atribut, menentukan levelnya, itu kita bisa mendapatkan kira-kira yang paling disukai konsumen itu yang mana. Kalau sampai nilai utility-nya sama, berarti ada kesalahan ketika kita menentukan atribut dan juga level-levelnya. Intinya sih seperti itu. Nah, ini penugasannya. Penugasannya adalah penugasan kelompok, ya. Yang sudah menyetorkan nama kelompok hanya kelas kelas C. Kalau kelas yang lainnya saya nggak tahu ada berapa kelompok, satu kelompok ada berapa, ya. Tapi jangan coba-coba mengubah kelompok. Kelompok yang digunakan sama dengan kelompok yang ada di UTS. Kalau sampai berubah, nilai kalian juga saya ubah nanti ya. Oke, penugasan kelompoknya seperti apa? Ini dia. Kalian harus menentukan barang atau jasa yang ingin kalian teliti. Boleh nggak sih, Bu, pakai yang ada di praktikum? Monggo, silahkan. Kalian mau pakai dari tugas yang di praktikum, silahkan. Ya, silahkan kalian menentukan barang atau jasa apa yang ingin kalian teliti. Lalu setelah itu, kalian tentukan atributnya. Ingat, tidak hanya 1 atau 2 ya, lebih dari 2 ya. Multivariat tuh ini. Tentukan atributnya apa, lalu setelah itu silahkan kalian tentukan level atau tingkatan atributnya. Jadi yang pertama adalah barang atau jasanya apa.
Barang atau jasanya apa? Contoh, oh saya mau meneliti tentang sayur organik, saya mau meneliti tentang mie instan, saya mau meneliti tentang eee, ojek online, saya mau meneliti tentang roti, apa aja, terserah. Apa sih yang mau kalian teliti? Yang kedua adalah atributnya. Ingat ya, atribut itu apa? Sifat umumnya, harganya, baunya, warnanya, bahannya, terserah. Atributnya. Nah, ini atribut pertama, atribut kedua, dan atribut ketiga. Setiap atribut itu pasti mempunyai level, taraf, atau tingkatan masing-masing. Kalian tentukan taraf atau levelnya. Gak boleh satu, ya minimal 2 levelnya. Jadi yang pertama, ini ada 3 level, lalu yang ini ada 4 level, yang ini ada 2 level. Nah, lalu tentukan semua stimulusnya. Paling gampang menentukan stimulus bagaimana? Kan kita tahu, atribut pertama dia ada 3, atribut kedua ada 4, atribut ketiga ada 2. Berarti total ada berapa? Ada 24 stimulus, begitu. Biar nggak miss, berarti total ada 24 stimulus. Oke, gitu ya caranya ya. Oke, kalau ingin tahu benar atau enggaknya saya membuat atribut atau level atau tingkatannya seperti apa, kita akan bahas minggu depan. Oke, sebelum kita masuk ke interpretasi hasilnya, kita akan membahas tentang tugas kalian, tugas kelompok kalian, ya. Boleh pakai tugas yang di praktikum, silahkan. Silahkan kalian bisa menggunakan tugas yang di praktikum. Oke? Oke, thanks. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya. Silahkan ditanyakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.